Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadil Muhammad Syambas dengan NIM 2106176. Di sini saya akan menerangkan tentang materi dalam kelas Matematika Distrik yang itu adalah materi fungsi. Baik teman-teman, pasti kalian sudah mengenal fungsi. Fungsi dalam matematika adalah suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota dan suatu himpunan yang disebut daerah asal domain dengan suatu nilai tunggal dari suatu himpunan kedua yang disebut daerah kawan atau kodomain. Sudah dijelaskan ya bahwa daerah asal disebut domain dan daerah kawan disebut kodomain. Oke teman-teman, next saja. Oke, di sini ada sifat-sifat fungsi. Fungsi pertama ada fungsi injektif. Fungsi injektif disebut juga fungsi satu. Misal, fungsi menyatakan ke maka fungsi F disebut suatu fungsi. Suatu injektif apabila setiap dua elemen yang bermain akan dipetakan pada dua elemen yang berada di selanjutnya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa adalah fungsi injektif apabila berakibat atau ekuivalen. Jika maka akibatnya. Begitu teman-teman ya. Pokoknya kalian harus memperhatikan setiap rumus ataupun syarat dalam penentuan fungsi-fungsi tersebut ini agar bisa menentukan mana injektif. Oke, selanjutnya akan dibacakan lagi. Ini adalah contoh dari fungsi injektif, teman-teman. Diagram panah fungsi F 1,2 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C. Diperhatikan pada gambar A. Dari diagram panah pada gambar A tersebut nampak bahwa F1 sama dengan A, F2 sama dengan B, dan F3 sama dengan C. Berarti bahwa untuk setiap anggota dalam himpunan A itu ya yang ada ini, yang himpunan A ini, himpunan A yang beda mempunyai peta yang berbeda pula himpunan B suatu fungsi A, B dengan setiap anggota A yang berbeda memiliki peta yang berbeda di B seperti itu disebut fungsi suatu atau fungsi injektif teman-teman. Di sini ada contohnya ya. Teman-teman hanya perlu memperhatikan mana saja yang harus dipasang-pasangkan yang dan disebut ke dalam kaidah atau syarat menjadi fungsi injektif tersebut ya. Oke, fungsi selanjutnya yaitu fungsi surjektif. Fungsi disebut fungsi kepada atau fungsi surjektif jika dan hanya jika untuk sembarang dalam kodomain terdapat paling tidak suatu dalam domain sehingga berlaku dengan kata lain suatu kodomain fungsi surjektif sama dengan kisarannya rank ya teman-teman, hasil atau ya hasil yang itu kan. Oke, ini ada sebuah contoh lagi diagram panah untuk fungsi F 1, A, 2, B, 3, C, 4, C ya. Diperhatikan pada gambar A di atas dari gambar A tampak bahwa wilayah hasil fungsi F adalah WF dan WF sama dengan A, B, C, B, 1 fungsi F A atau sama dengan ke B dengan wilayah hasil WF seperti itu dinamakan fungsi kepada B. Istilah lain untuk fungsi kepada adalah fungsi onto atau fungsi surjektif. Begitu teman-temannya. Di sini kalian dapat melihat ya yang dikatakan fungsi surjektif seperti apa sih. Pada gambar ini kalian bisa mengetahui bagaimana syarat dan bisa dikatakan fungsi itu menjadi surjektif. Sudah dijelaskan di sini bahwa wilayah hasil fungsi WF tuh seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya itu fungsi bijektif teman-teman. Suatu pemetaan demikian merupakan sehingga F merupakan fungsi yang injektif dan surjektif sekaligus maka dikatakan adalah fungsi yang bijektif atau dan berada dalam konpondensian satu-satu. Jadi satu-satu saling berpasangan teman-teman ya. Oke, kita lihat apakah contohnya. Lihat teman-teman, ini ada contohnya lagi. Fungsi A ke B dengan A sama dengan 0,1,2 dan B A, B, C. Fungsi F dinyatakan dalam bentuk pasangan huruf F 0,A 1,B 2,C dengan diagram panah diperlihatkan pada gambar A di atas. Perhatikan bahwa F adalah fungsi surjektif dan juga fungsi injektif. F yang bersifat surjektif dan juga injektif disebut dengan fungsi bijektif.
B sama dengan 2. Jadi teman-temannya bijektif itu B-nya sama dengan 2 atau fungsi korespondensi 1, 1. Jadi misalkan tuh ada contohnya kan ini 0 ke A, 1 ke B, 2 ke C ya. Jadi korespondensi 1, 1. Oke, selanjutnya fungsi inverse. Di sini ada fungsi inverse ya teman-teman. Fungsi inverse atau yang dikenal sebagai fungsi kembali adalah sebuah fungsi yang berkembali dari fungsi asalnya. Sebuah fungsi f mempunyai fungsi inverse. Kembalikan f negatif sama dengan f1 jika f adalah fungsi satu fungsi pada bijektif. Hubungan tersebut bisa dinyatakan seperti berikut: f kurang 1 negatif 1 sama dengan f. Jadi gitu ya, kurang 1 sama dengan f. Simpelnya fungsi bijektif berlangsung pada saat jumlah anggota domain sama dengan jumlah anggota kodomain. Jadi jumlah domain sama dengan anggota kodomain lawan atau sama dengan tempatnya gitu ya. Jadi ada satu pasang sama. Tidak terdapat 21 lebih domain berbeda dipatahkan ke domain yang sama serta pada setiap kodomain mempunyai pasangan di domain. Perhatikan gambar berikut. Oh ini. Oke, sepertinya ini ada fungsi bijektif. Ini contohnya teman-teman ya, bisa dilihat bijektif ini fungsi pada korespondensi 1, 1. Pak ini hanya fungsi 1, 1. Oke, kita lanjut. Pengertian fungsi komposisi. Fungsi komposisi adalah fungsi yang melibatkan lebih dari satu fungsi. Ketika ada suatu fungsi kemudian dilanjutkan dengan fungsi lainnya, maka akan membentuk suatu fungsi baru. Fungsi baru inilah fungsi hasil komposisi dari kedua fungsi sebelumnya. Misal ada dua fungsi f(x) dan g(x). Nah, fungsi f komposisi g adalah fungsi yang dipetakan oleh fungsi g(x), kemudian dilakukan oleh fungsi f(x). Operasi fungsi komposisi bisa dilambangkan dengan O, no O, dan dibaca komposisi atau bundaran ya. Oke, selanjutnya contoh fungsi komposisi. Di sini ada contoh ya, misalkan ada fungsi f(x) dan g(x), maka fungsi komposisi yang dapat terbentuk dari f(x) dan g(x) adalah 1 FOG x. FOG x dapat dibaca fungsi f komposisi g atau f bundaran g, yang artinya fungsi yang dikatakan oleh fungsi gx kemudian dilanjutkan oleh fungsi fx. Jadi fungsi yang di G yang dikerjakan terlebih dahulu kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam fungsi F sehingga dapat dinotasikan sebagai berikut ya. Oke. Rekursi adalah suatu metode dalam dunia matematika di mana definisi sebuah fungsi mengandung fungsi itu sendiri, teman-teman ya. Oke, di sini kita sudah mengenal ya prinsip sarang merpati. Oke teman-teman, prinsip sarang merpati itu seperti apa ya? Kita jelaskan. Bukti diketahui ada n tambah 1 merpati n sangkar jika masing-masing sangkar terisi oleh 0 atau 1 inklusif merpati saja, maka jumlah total merpati yang telah merpati sangkar hanya sebesar kurang dari n. Dengan demikian ada lebih satu merpati yang belum masuk ke dalam sangkar. Jika masing-masing kotak hanya diisi oleh satu ekor merpati, maka jumlah total merpati yang telah menempati sarang dan n menempati dan masih ada satu merpati yang masih di luar sangkar. Jika di merpati tersebut dimasukkan ke dalam salah satu sangkar, maka akan terdapat suatu sarang yang terisi oleh dua merpati square. Pada khusus umum, merpati bisa diganti dengan objek dan sarang merpati diganti dengan perlakuan penempatan. Sebagai contoh akan memilih 6 bilangan bulat dari himpunan ya. Ada contohnya teman-teman, 1,2 ke 3,4, 4,6, 6,7, 7,8, 9,10. Dapat ditunjukkan bahwa bagaimanapun cara pengambilan selalu terdapat dua bilangan yang jumlahnya adalah 11. Hal ini dapat dilihat dari algoritma berikut. Pasangan bilangan yang jumlahnya 11 adalah 1,10, 2,9, 3,8, 4,7, 5,6 begitu ya teman-teman. Ada 5 pasangan bilangan yang setiap pasangannya berjumlah 11. Menggunakan analogi sarang merpati, terdapat 6 merpati yang akan menempati 5 sarang. Hal ini sama saja mengatakan bahwa dari 6 bilangan yang dipilih pasti ada 2 bilangan yang berpasangan. Bilangan yang pasangan terbukti bahwa ada 2 bilangan yang jumlahnya 11 begitu ya teman-teman. Oke, sudah ya, terima kasih.
Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Maaf bila ada salah kata maupun tutur bahasa yang kurang dapat dimengerti. Semoga dapat jadi sebuah ilmu yang dapat menjadikan teman-teman lebih tahu dan lebih mengerti. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.